Hari ini saya rasanya bangga dan senang bisa datang ke kota Anda. Cukup lama, kalau nggak salah tahun 2010 saya terakhir ke kota Anda. Dan Alhamdulillah sekarang ini walaupun banyak wajah baru yang saya jumpai. Dan Alhamdulillah hari ini ada 4 orang Pater sejati. Dan 4 orang Pater sejati inilah yang akan menjadi cikal bakal menjadi seorang Leaders Club berikutnya. Mereka, tepuk tangan buat mereka ya. Nah Bapak Ibu, pertemuan Pater sejati adalah pertemuan inti sebenarnya di acara kita. Karena kunci untuk menjadi seorang Crown Ambassador dimulai dari Pater sejati dulu. Setelah Anda jadi Pater sejati, Anda mengajak dolen Anda menjadi Pater sejati, maka suatu saat Anda akan menjadi seorang Leaders Club. Setelah Anda menjadi seorang Leaders Club, secara otomatis Anda akan menjadi Crown Ambassador. Ya. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu kuncinya sederhana. Setiap acara Pater sejati meeting, pastikan Anda datang, jangan datang sendiri. Pastikan bawa minimal 3 kaki Anda. Nah, sekarang di ruangan ini siapa yang bawa 3 kakinya? 3 kaki berbeda. Tepuk tangan dulu di belakang tuh. Oh, 1 orang luar biasa. Oh Pak, bukan 3 kaki saya Pak, tapi 5 kaki. Siapa yang 5 kaki? Oh, gak ada juga ternyata. Oke, yang 2 kaki. 2 kakinya, membawa 2 kakinya. 1 kaki. Yang membawa dirinya sendiri. Bisa berdiri yang membawa dirinya sendiri. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi ini adalah satu keberanian Bapak Ibu. Dan memang untuk menjadi seorang Pater sejati adalah kita dulu yang memulai. Jadi nanti yang baru membawa dirinya sendiri, Anda nanti cerita kepada dolen Anda. Oh luar biasa, pertemuan Pater sejati itu pertemuan paling dahsyat. Anda bisa membawa minimal 3 kaki Anda. Bulan depannya lagi bawa kalau perlu 5 kaki Anda. Kalau bisa dibawanya nanti bawa masing-masing 3 kaki. Percayalah. Rata-rata kalau Anda melakukan terus-menerus itu, 8 sampai 9 bulan, paling lama 10 bulan Anda pasti menjadi seorang Leaders Club. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin ucapkan kepada New Pater sejati, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada Anda, penghargaan ini adalah sebagai simbol, bukan adalah pangkat tapi adalah penghargaan bahwa Anda sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan Pater sejati. Jadi simbol ini, lambang ini akan kita pakai terus selama kita melakukan kebiasaan-kebiasaan Pater sejati tanpa henti. Jadi bukan hari ini saja Anda sudah direkrut menjadi Pater sejati, Anda sudah tidak perlu presentasi lagi, tapi Anda harus terus melakukan. Secara sadar kalau Anda memang tidak melakukan itu, maka secara sadar pun Anda harus mencopot pin ini karena Anda tidak layak lagi menggunakan pin Pater sejati. Karena pin ini adalah penghargaan karena kebiasaan kita. Ya, dan kalau itu Anda lakukan percayalah. Pater sejati, Pater sejati, Pater sejati, Pater sejati, maka akan muncul Leaders Club, Leaders Club, Leaders Club, akhirnya akan menjadi Crown Ambassador. Ya, nah itu Bapak Ibu. Dan hari ini saya sangat terharu, ternyata kunjungan saya beberapa tahun yang lalu ke kota Anda. Tidak sia-sia, ternyata sudah lahir sepasang kekasih, mantan sepasang kekasih, kalau sekarang sudah menjadi suami istri. Beliau adalah Diamond Manager Ibu Liz, Silver Leaders Club. Diamond Manager Bapak Agus Wardino, Silver Leaders Club. Dan saya percaya tahun ini pun beliau akan menjadi seorang Gold Leaders Club. Dan yang lebih luar biasa Bapak Ibu, ternyata suami istri. Saya terus terang menjadi Leaders Club itu banyak. Banyak orang menjadi Leaders Club. Tetapi saya terharu dan bangga sebagai upline. Ternyata ada downline saya luar biasa. Beliau kalau kita lihat latar belakang keluarga, punya anak 4,5 sekarang. Betul ya? Ntar lagi anak ke-5 yang lahir. Anaknya saya lihat masih kecil-kecil semua, balita. Masih ngurus anak. Bayangin, saya nggak bisa bayangkan nih. Jadi banyak alasan untuk tidak sukses. Ngurus anak, ngurus suami, guru lagi, jalani keling, tapi bisa jadi Leaders Club. Jadi bagaimana dengan Anda? Jadi alasan, tidak ada alasan. Jadi ini membuktikan bahwa untuk menjadi seorang Leaders Club, satu-satunya cara adalah tidak ada alasan. Hapus alasan itu, karena alasan inilah yang membuat kita gagal. Kecuali alasan untuk menjadi Leaders Club. Dan saya percaya, ibu-ibu terinspirasi dengan apa yang dilakukan Ibu Liz, utamanya bapak-bapak. Kalau saya jadi bapak ini udah mulai tersinggung berat ini. Masa ibu-ibu punya anak 4,5, hampir lagi 5, sibuk, ya, ngurus keluarga, ngurus suami, guru lagi bisa jadi Leaders Club. Jadi saya ini jadi bapak-bapak nggak tahu ini bapak tersinggung apa tidak ini. Tersinggung enggak kira-kira ini? Saya yakin dan percaya kalau Anda jadi laki-laki pasti Anda akan tersinggung.
Karena sekali lagi Bapak Ibu, Leaders Club itu adalah bukti kejantanan Anda. Wah, kalau laki-laki. Leaders Club itu sebenarnya apa ya? Kalau Leaders Club saya bisa mengatakan harga diri. Sebentar lagi kami akan jalan-jalan LC Gathering tanggal 1 sampai tanggal 3 kita jalan-jalan ke kota Bali. Luar biasa. Kita akan ketemu dengan seluruh Leaders Club seluruh Indonesia. Dan kabar buruknya, Anda tidak boleh ikut kalau Anda tidak Leaders Club. Walaupun Anda punya uang banyak, karena pertemuan ini khusus untuk Leaders Club. Luar biasa Bapak Ibu, 3 hari itu kami ya nggak presentasi. Ya cuman santai, happy, ketemu dengan semua teman-teman. Nah itulah yang kami lakukan. Dan kami beberapa tahun yang lalu, kita ada acara LC Gathering di kota Bali, itu kita naik kapal selam, kita ke pulau, setelah ke pulau, jadi Bali ini bukan lagi sekarang identik dengan misalnya mengunjungi pura, ya, mengunjungi pura, tapi kita sekarang ke wisata ke laut. Jadi kita naik kapal pesiar, setelah itu kita naik kapal selam. Pernah ngerasain naik kapal selam? Hanya lihat di film. Nah pastikan kalau Anda mau jadi naik kapal selam, berikutnya tahun depan pastikan Anda jadi Leaders Club. Kita bisa lihat pemandangan laut Bapak Ibu, luar biasa. Setelah itu kita ke pulau lagi, di situ kita berenang, snorkeling, yang bisa snorkeling kita bisa olahraga dayung, bakar ikan, hahaha deh, wah luar biasa. Jadi kita udah lupa, orang yang menolak kita udah lupa semua. Kita udah lupa kesulitan-kesulitan kita, ternyata memang itu adalah hari yang bersejarah untuk merayakan kemenangan kita. Untuk Keling Internasional, Keling Indonesia memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memiliki jiwa pejuang, mereka adalah Leaders Club. Ya. Nah Bapak Ibu, hari ini juga saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana Anda menjadi seorang Leaders Club. Siapa yang ingin jadi Leaders Club? Semuanya pasti ingin. Siapa yang siap jadi Leaders Club? Oh, kalau ingin dengan siap beda. Kalau ingin ya sekedar keinginan, kalau siap saya Pak. Wah, siapa yang siap jadi Leaders Club? Siapa yang siap ditolak? Siapa yang siap ditolak 1000 kali ditolak? Itu aja harganya yang Anda harus bayar ya. Oke Bapak Ibu, materi ini sebenarnya materi yang sangat sederhana. Materi ini Anda juga mungkin sudah lakukan, tapi yang saya lihat mungkin Anda tidak konsisten melakukan. Nah materi ini saya ambil satu materi yang cukup sederhana, yaitu bagaimana caranya Anda menjadi Leaders Club. Karena Leaders Club itu ada ukurannya, minimal pendapatan berapa? 1 bulan? Itu menjadi seorang Leaders Club? 10 juta minimal selama 3 bulan berturut-turut baru Anda bisa dikategorikan menjadi seorang Leaders Club. Nah ini kebetulan materinya 5 hal untuk bagaimana meledakkan bisnis Anda atau bagaimana Anda menjadi Leaders Club. Dan materi ini juga akan terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan, di launching oleh Keling ya. Kemarin sudah ada program kita di Banjarmasin namanya apa? ILCP. Apa itu ILCP? Express Leaders Club Program. Jadi program mempercepat Anda menjadi seorang Leaders Club. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Pak Joko Komara. Karena beliaulah yang punya ide ini. Dan ini sudah ditunjukkan caranya Bapak Ibu. Sudah dikasih tahu kalau Anda menjadi seorang Leaders Club berikutnya apa hadiahnya? Jalan-jalan kemana? Umroh. Terus kemana lagi kalau nggak umroh? Jalan-jalan ke luar negeri tambah uang tunai berapa? 5 juta. Syaratnya harus jadi apa? Minimal Emerald Leaders Club. Selama berapa bulan? 10 bulan. Jadi kalau Anda mendaftar kemarin di acara Best of the Best, tanggal berapa kemarin Best of the Best? Tanggal 18, Anda daftar berarti 18 Februari Anda mulai terhitung. 10 bulan ke berikutnya jadi Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Desember 2012 Anda harus masuk kualifikasi Leaders Club. Ini buat orang-orang yang masih baru. Jadi gimana dong kalau saya Pak Ruby dengan Emerald? Ya dorong downline Anda menjadi seorang Emerald, menjadi Leaders Club. Percayalah Anda pun akan menjadi seorang Leaders Club ya. Jadi ini kesempatan buat kita Bapak Ibu. Nah pertanyaannya adalah di konsep menjalankan bisnis ini adalah kekuatannya di mana Bapak Ibu? Kekuatan di bisnis ini adalah di mana kekuatannya? Kekuatannya adalah di duplikasi. Duplikasi itu lahirnya dari mana Bapak Ibu? Duplikasi itu lahir dari namanya new aplikasi. Nah sekarang saya kasih contoh deh supaya Anda bisa mengerti tentang apa yang saya sampaikan. Kalau Anda punya warung bakso,
Warung bakso setiap bulan omsetnya, atau katakanlah setiap hari omsetnya 1 juta. Tapi Anda ingin meningkatkan menjadi 1 miliar. Bagaimana caranya kira-kira? 1 juta menjadi 1 miliar. Bagaimana caranya? Lipatkan penjualannya, ya. Lipatkan penjualannya, tentu itu cara konvensional dan itu memerlukan biaya yang cukup besar. Bagaimana caranya? Perbanyak outletnya. Bikin 1000 warung seperti Anda. Jadi Anda ajari bagaimana caranya meracik bumbunya dan sebagainya. Anda bagaimana melayani pelanggan, bagaimana manajemennya, bagaimana sistem administrasinya dan sebagainya. Bikin 1000. Maka yang terjadi berapa? 1 miliar Bapak Ibu. Itulah yang namanya franchising. Nah sekarang ini sudah ada di mana-mana. Nah bisnis ini juga begitu Bapak Ibu. Kalau Anda ingin meningkatkan omset Anda, maka apa yang Anda harus lakukan? Perbanyak new aplikasi. Perbanyak member baru di dalam grup Anda. Nah di dalam program YLCP itu pertama kali adalah vital sign-nya adalah apa? New aplikasi. Dan ini terkait Bapak Ibu. Nah kalau Anda lakukan itu percayalah. Anda ikuti semua ini percayalah, kita akan ketemu 8 atau 10 bulan ke depan Anda pasti akan jadi seorang leaders club. Cuman persoalannya kadangkala apa yang terjadi kira-kira? Hari ini kita semangat, kita mencatat dan sebagainya, belum tentu bulan depan. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, nah ini yang persoalannya. Jadi saya lihat adalah banyak orang tidak sukses karena kena penyakit. Penyakit apa kira-kira? Malas, terus ada penyakit yang paling parah itu penyakit kudis. Kudis, tahu kudis ya? Tapi kudis itu apa kira-kira? Kurang disiplin gitu ya. Akhirnya gatal-gatal gitu ya. Apa itu gatal-gatal? Gagal total gitu ya. Nah percaya kalau Anda lakukan ini, percayalah Anda akan bisa menjadi leaders club berikutnya. Oke, selanjutnya langsung kita ke materi. Meningkatkan jumlah aplikasi atau pertambahan aplikasi baru. New aplikasi adalah orang-orang yang baru bergabung di dalam grup Anda. Nah berapa banyak new aplikasi yang harus ada di dalam grup Anda tergantung peringkat Anda. Ya, tadi saya minta siapa yang punya vital sign? Bisa ditunjukkan vital sign-nya? Bisa ditunjukkan? Nah, jadi berapa dong Pak harus ada new aplikasi di dalam grup saya? Tergantung peringkat Anda. Karena persoalannya adalah peringkat kita adalah akumulasi. Maksudnya akumulasi apa? Walaupun kita sendiri kalau sudah menjadi 15.000 BV, suka atau tidak suka Anda sudah menjadi seorang manajer. Tapi manajernya kecelakaan. Betul ya? Nah seperti itu. Bisa tunjukkan vital sign-nya? Nah Anda bisa baca di situ. Kalau 9% berapa new aplikasi? 12 plus. Jadi kalau Anda 9%, minimal 12 plus goal Anda untuk new aplikasi. Kalau manajer berapa? 40 plus. Jadi kalau Anda safir, minimal di dalam grup Anda yang di bawah itu yang manajer itu harus 40 aplikasinya. Satu manajer nih. Ya kan? Safir manajer, di bawahnya ada satu manajer. Jadi manajer ini harus 40 aplikasinya. Di kaki kedua mungkin 9%. Di kaki ketiga juga mungkin 9%. Berarti harus berapa? 40, 12, 12. Itu target kita. Nah di bisnis ini Bapak Ibu bukan omset. Jadi omset itu hanya hasil akhir saja Bapak Ibu. Akibat saja. Tapi sebab-sebabnya adalah dimulai dari new aplikasi. Oke, selanjutnya. Kalau tidak ada aplikasi akan sulit untuk kita meningkatkan jumlah omset kita. Ya, sulit sekali. Berapa jumlah aplikasi bulan ini? Itu targetnya. Maka setiap bulan bagi kita ini adalah target kita selalu adalah berapa jumlah aplikasi. Itu goal kita. Bukan berapa omset yang harus saya buat di dalam grup saya. Tapi berapa new aplikasi sesuai dengan vital sign yang ada. Ya, oke sekarang saya mau tanya. Siapa yang bulan lalu masuk new aplikasinya sesuai dengan vital sign, sesuai dengan peringkatnya? Luar biasa. Bisa berdiri? Wah, bisa ketahuan ya. Nanti kalau mau lihat bulan lalu bisa lihat bonusnya seperti apa. Ya, jadi lihat saja itu. Jadi enggak usah diintip berapa omsetnya, enggak usah diintip berapa bonus saya berikutnya, enggak usah diintip. Tapi yang paling penting adalah penuhi vital sign Anda. Oke, silakan duduk. Nah, kemudian yang paling penting setelah itu yang Anda harus lakukan adalah banyak melakukan konsultasi. Karena Anda tidak tahu di mana Anda harus bekerja. Anda harus konsultasi ke siapa?
Upline aktif. Kalau saya ingin katakan kepada Anda, kalau Anda ingin menjadi seorang Leaders Club, pastikan Anda konsultasi kepada Leaders Club Anda. Siap? Ya, konsultasi. Saya yakin dan percaya upline Anda siap. Siap membantu Anda menjadi seorang Leaders Club. Tetapi satu syarat adalah ikuti apa yang dikatakan upline. Siap? Nurut saja. Tadi Pak bahasanya Pak Nugroho, apa Pak? Nurut, manut, kiri-kiri, kanan-kanan, lempeng-lempeng, terjun-terjun. Gak apa-apa ya, cebur-cebur. Saya yakin dan percaya upline Anda akan sudah tahu bagaimana Anda menjadi seorang Leaders Club. Ya, siap? Siap. Jadi yang kedua adalah konsultasi. Disitulah Anda melakukan konsultasi untuk meningkatkan di mana aplikasi-aplikasi, dan di situ juga mungkin Anda bisa membawa daftar nama Anda. Saya yakin dan percaya upline Anda akan menunjukkan, oh Pak, saya punya daftar nama Pak, tapi direktur, bagaimana caranya? Anda pasti akan dijelaskan sama upline. Ada, apalagi kalau ketemu pasukan kan, apalagi kan beliau juga di TNI, benar enggak? Jadi kalau ketemu pasukan, tentara atau apa, ya coba. Bagaimana caranya meng-closing, tanya saja sama beliau. Ya, siap? Siap. Oke, selanjutnya. Nah ini contohnya nih. Ya, jadi kalau Anda keluar, pastikan di dalam tas itu harus ada apa? Harus ada apa kira-kira? Jadi tandanya adalah, oh target saya 12 plus, minimal 12 atau 14. Di dalam tas Anda itu minimal formulir kuning itu ada 14 sampai 15 Bapak Ibu. Jadi bukan cuma produk saja. Kalau cuma jual produk ya jualan saja Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah kaya karena Anda menjual. Tetapi bagaimana Anda mengembangkan bisnis Anda, itulah yang membuat Anda bisa menjadi sukses, mendapatkan hasil yang namanya passive income. Ya. Nah ini aplikasi. Apalagi sekarang kan sudah gampang ya. Gampang, ada handphone, kalau misalnya susah fotokopi, kadang-kadang susah fotokopi KTP kan. Ceklek, selesai. Ceklek, selesai. Ceklek, selesai. Ceklek, nah, langsung 200.000 klip, sampai di rumah, print, beres deh. Betul ya? Jadi yang di dalam tas harus ada apa? Harus ada formulir new aplikasi. Siapa yang selalu bawa new aplikasi, formulir new aplikasi? Itu Bapak Ibu, bukan jualan saja, tetapi bagaimana kita menjual beramai-ramai. Menjual banyak ya, nah itu konsep di bisnis kita. Oke, seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi, selalu di pikiran kita pertama adalah new aplikasi, cara pertama. Oke, selanjutnya. Ini contoh teman-teman dari berbagai daerah, saya bahkan baru dapat BBM dari Merauke, begitu antusiasnya mereka menjalankan bisnis ini, mereka harus menempuh 10 jam perjalanan, bahkan saya lihat di BBM saya tadi biayanya hampir 2 juta rupiah untuk ikut program ILCP. Luar biasa Bapak Ibu. Dan ini juga terjadi di Kota Wamena. Saya pernah di Kota Wamena Bapak Ibu, waktu itu 2004 saya di kota itu, yang lucunya yang jadi peserta seperti ini tuh rata-rata masih pakai koteka. Jadi Wamena itu ditempuh dengan perjalanan naik pesawat kalau dari Makassar, Jayapura, Jayapura baru harus naik pesawat lagi ke Wamena. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak ada orang mengatakan ada daerah tidak bagus atau tidak bagus. Ingat kata-kata, ada satu kata-katanya Pak Desa, dia mengatakan apa? Senior Corona Basaro Desa Sulfahmi. Bukan di mana ladangnya tapi siapa petaninya. Bukan di mana ladangnya tapi siapa petaninya. Anda yang menentukan Bapak Ibu. Sekarang ini daerah Anda, daerah yang perlu kita bangun, perlu kita bantu. Itu adalah tugas Anda semua. Siap? Siap ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau Anda sudah mulai tergerak melakukan presentasi, new aplikasi, maka Anda tidak akan pernah berhenti. Tapi bagaimana Pak kalau misalnya targetnya sudah terpenuhi? Jangan berhenti Bapak Ibu. Kalau Anda mau cepat sukses, perbanyak new aplikasi. Karena kita tidak tahu dari new aplikasi kita itu yang mana orang yang tepat. Betul? Kita tidak bisa bilang, wah ini kayaknya cocok dengan bisnis ini. Orangnya pejabat, relasinya banyak, duitnya banyak. Ini yang paling bagus disponsori. Ternyata itu belum tentu Bapak Ibu. Anda bisa lihat Pak Firman Santoso. Anda mungkin kalau ketemu Pak Firman Santoso tahun 2002 yang lalu, Anda tidak akan mungkin mensponsori Pak Firman Santoso, seorang tukang pijat Bapak Ibu. Ternyata beliau bisa menjadi seorang senior Crown Ambassador. Jadi jangan pernah Anda memvonis atau menjustifikasi orang ini pantas atau tidak pantas. Biarkan
Biarkan diseleksi secara alami. Ya. Ya, makanya perbanyak new aplikasi, bahan bakunya diperbanyak. Atau ibaratnya kalau kita petani, tanam lebih banyak bibitnya. Kalau lebih banyak kita tanam, yang terjadi apa? Lebih banyak yang akan tumbuh Bapak Ibu. Karena di mana-mana ada hukum Pareto namanya. Pernah dengar hukum Pareto? Hukum Pareto mengatakan adalah 20, 20, 80, 20%. Kalau ada grup Anda yang, di dalam grup Anda, biasanya yang aktif itu cuma 20%, paling banyak. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kurang lebih antara rata-rata 10% lah. Jadi kalau ada 10 grup Anda, paling satu orang yang benar-benar bagus. Nah itu yang Anda perbanyak ya. Oke selanjutnya. Nah kalau kita sudah presentasi, presentasinya kadangkala gimana dong Pak presentasi? Kadangkala orang di daerah kalau membahasakan presentasi itu kadangkala asing ya. Presentasi itu berbicara kepada orang lain itu namanya presentasi. Ya, apakah 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang itu namanya presentasi. Menjelaskan, memberikan informasi itu namanya presentasi. Ya. Cara presentasi sederhana Bapak Ibu, apalagi Keling ini luar biasa. Saya ingin mengatakan kepada Anda saya ini bukan apa-apa. Saya bisa sukses di sini bukan karena saya hebat, tetapi Keling yang hebat. Keling menyediakan produk-produk yang luar biasa. Hanya dengan demo saja orang sudah tertarik untuk join, betul? Gampang enggak kira-kira menjoinkan orang? Gampang, demo saja. Anda tidak perlu terlalu ngerimet berpikir ya, berpikir tentang terlalu detail, tapi bagaimana caranya Anda banyak melakukan demo-demo. Tapi kalau Anda terus melakukan demo-demo, maka gampang sekali terjadi yang namanya presentasi. Ya. Nah kalau Anda sudah pernah dengar kasetnya Pak Heri Dewe, pernah dengar kasetnya Pak Heri Dewe? Apa beliau katakan? Kalau Anda mau jadi Crown Ambassador, beli TV. Masih ingat enggak? Terus diapain TV-nya? Gabusnya diambil, gabusnya itu didemokan terus sampai habis. Pasti dijamin Anda akan menjadi Crown Ambassador. Itu saya ingat sekali Bapak Ibu. Ya. Terus bagaimana caranya Pak 400 BV? Saya ingat lagi kasetnya Pak Andang. Kaset Pak Andang atau kasetnya Pak Heri saya lupa. Beli klorofil 14 botol 400 BV ya. Terus diapain klorofilnya? Ditaruh di mana? Ditaruh di atas televisi. Itu caranya katanya. Artinya kalau nonton TV ingat klorofilnya. Berarti langsung TV-nya dimatikan, udah pasti jalan presentasi. Gampang ya? Karena kita ini kadang-kala ya tergoda dengan hal-hal yang membuat Anda tidak melakukan. Karena mungkin sinetronnya bagus ya. Apalagi sinetron sekarang bagus-bagus ya. Ada sinetron Korea lagi sekarang saya lihat. Wah ini membuat Anda tidak melakukan dengan secara konsisten. Oke, selanjutnya. Bagaimana cara memulai? Nah, kalau Anda ingin menyuruh orang lain, Anda pastikan Anda harus yang duluan memulai. Anda yang harus mulai duluan. Anda harus jadi contoh, Anda harus jadi panutan. Karena seorang pemimpin di bisnis ini adalah contoh. Jangan cuman menyuruh-nyuruh saja. Paling banyak kan kita begitu kan? Pulang dari training ini, Anda pulang, Anda cerita kepada downline Anda perintah, ayo presentasi, ayo presentasi. Downline Anda juga begitu, sampai ketemu downline-nya dia mengatakan, ayo presentasi, cuma perintah doang. Kira-kira apa yang terjadi? Hanya perintah, tapi Anda yang memulai. Anda yang memulai duluan, Anda mungkin bisa mengundang downline Anda supaya mengundang untuk melakukan home meeting di rumah Anda. Anda yang mulai Bapak Ibu, Anda yang memberi contoh. Nanti digilir setiap leg 1, leg 2, leg 3. Dan disitulah nanti dibuat program kerjanya. Ya, sehingga terjadwal di mana kita harus melakukan home meeting. Ya, oke. Mulai dari Anda dulu, bukan grup Anda. Apakah Anda bisa menciptakan aplikasi pribadi tiap bulannya? Bukan hanya dari grup Anda, kita lupa kalau kita pribadi perlu juga new aplikasi. Memang kalau kita bekerja di grup kita yang aktif, itu gampang Bapak Ibu. Kenapa? Sakti sekali kita. Karena downline kita sudah ada yang mengedifikasi kita. Yang paling sulit adalah membuat new aplikasi pribadi. Jadi pastikan Anda, kalau Anda sudah manajer sekarang, Anda buka kaki keempat dan kaki kelima. Kaki keempat dan kaki kelima itu buat apa kira-kira? Buat apa kira-kira? Buat PGBV-nya nanti Bapak Ibu. Karena terus terang Bapak Ibu banyak kita ini tidak mengerti tentang marketing plan Keling. Padahal marketing plan Keling itu sederhana saja. Kalau Anda tidak pernah mengerti marketing plan Keling, maka Anda tidak akan mendapatkan inti dari bisnis ini.
Nah kalau Anda, aduh males Pak, kayaknya angka-angka itu susah gitu ya. Apa yang Anda harus lakukan? Anda tidak usah berpikir Bapak Ibu, ketemu upline saja. Biarkan upline yang berpikir, Anda tinggal melaksanakan saja. Apa kabar partner sejati? Jadi tergantung Anda. Apa yang terjadi dengan diri Anda yang mengatur. Tergantung dari pikiran Anda. Siap? Oke. Mulai Anda mencoba lakukan presentasi minimal 30 kali. Ingat 30 kali. Kalau 30 kali setiap hari, 1 tahun berapa? Kurang lebih berapa? 30 kali setiap bulan. 1 tahun berapa? Kali 12. Kata orang untuk menjadi Crown Ambassador itu berapa kali presentasi? 1000 kali. Jadi kalau 1000 kali, kalau setiap hari 1, berarti 3 tahun jadi Crown Ambassador. Betul? Mau lebih cepat? Mau lebih cepat? Gampang, tingkatkan, jangan 30, bekerja lebih, Anda pasti hasilnya lebih. Berapa kali? 50, 60. Kalau Royal Crown Ambassador Pak Irwansyah, dulu ketika dia memulai usaha ini, berapa kali presentasi 1 hari? Di atas 3 kali Bapak Ibu. Makanya beliau bisa menjadi seorang emerald, dalam waktu hanya 3 bulan saja, menjadi Emerald Leaders Club. Presentasinya 3 kali sehari. Terus gimana Pak? Kan kadang-kala kita ini males. Betul enggak? Anda makan 1 kali sehari berapa? 3 kali ya? Gampang. Apalagi kita ini ya di daerah pasti 3 kali sehari ya. Pastikan Anda ingat. Kalau Anda mau makan kan ada isyarat kan perut lapar, betul enggak? Tapi kalau bertanya apa saya sudah presentasi belum? Tidak ada isyaratnya ya. Tapi ingat saja, Anda sudah makan pagi, pastikan Anda presentasi sekali. Makan siang, saya harus presentasi lagi. Makan malam, saya harus presentasi sekali lagi. Gampang. Ya, jadi kalau Anda bisa 3 kali presentasi 1 hari, berarti 90 kali presentasi 1 hari. 90 kali presentasi dalam 1 hari, kalau 20% yang join berapa kira-kira? Ada 18. Betul? 3 kali 30 berarti 90 kali 1 bulan berarti berapa aplikasi? Pasti 18. Maksimal 18. Itu sudah ada angka-angkanya Bapak Ibu. Jadi sederhananya adalah kalau Anda ingin meledakkan bisnis Anda, kuncinya apa? Perbanyak presentasi. Sederhana. Jadi poinnya langsung tulis. Untuk sukses perbanyak presentasi. Tujuannya apa? New aplikasi. New aplikasi. Berapa new aplikasi? Sesuai vital sign. Cuma 3 baris nyatetnya. Paham? Nah, oke. Oke, selanjutnya. Saya mau tanya kepada Anda. Siapa yang siap jadi Emerald Leaders Club? Siap ya. Siapa yang siap ditolak? Siapa yang siap walaupun ditolak tetap tersenyum? Nah, ini yang susah Pak. Kalau ditolak mah udah biasa, tapi muka ini langsung susahnya. Ya, belajar tersenyum. Ya, belajar tersenyum dan katakan kepada orang yang menolak Anda terima kasih. Terima kasih Pak. Wah, itu dengan gagah perkasa, terima kasih. Tapi boleh tahu Pak ya, kalau Bapak tidak tertarik, kenapa Pak? Dicatat, 1, 2, 3, terima kasih. Dapat ilmu baru, dapat ilmu ditolak. Paham? Jadi kalau ditolak orang itu dapat ilmu ya. Asal Anda betul-betul bisa mengolah dari setiap penolakan yang ada. Ya, oke, Emerald. Coba Anda bayangkan kalau grup Anda bertambah 1000 aplikasi setiap bulan. Kalau ada 1000 aplikasi setiap bulan, kira-kira berapa omset Anda? Anda bisa lihat, kalau bisa buka vital sign-nya? Buka vital sign-nya. Buka vital sign-nya. Coba Leaders Club itu berapa pertambahan aplikasinya? Coba dilihat. 100? Jadi kalau 1000 kira-kira gimana? Dahsyat ya. Jadi intinya adalah new aplikasi. Tapi gimana Pak ya new aplikasi balik lagi? Gampang, daftar nama, seleksi daftar namanya, undang, presentasi, follow up, dapat new aplikasi. Ingat ya, jangan new aplikasi itu nodong-nodong orang.
Awas kalau tidak join, apalagi kepala desa. Kepala desa, saya kebetulan kepala desa. Saya ikut kemarin PSM, katanya harus new aplikasi. Saya kumpul semua warga saya. Kalau tidak new aplikasi, saya tidak urus masalahnya di sini. Wah, ini parah ini ya. Itu tidak sistem namanya ya. Atau mungkin ada di sini kepala dinas gitu ya. Enggak begitu Bapak Ibu. Proses new aplikasi itu adalah mulai dari daftar nama, terus undang mereka, terus presentasikan, kemudian apa? Follow up. Ketemunya new aplikasi. Kan kalau follow up ada 3 ya. Join, tidak join cuman beli produk, tidak join dan tidak beli produk itu adalah mendapat daftar nama, dapat referensi. Nah dari tadi ini yang join ada kategori A dan kategori B. Nah yang Anda fokus adalah di kategori A. Jadi kalau cuman Pak saya tidak tertarik dengan bisnisnya, cuman tertarik dengan produknya ya sudah. Nggak usah diajak lagi ya. Tapi diapain kira-kira? Gali daftar namanya. Betul? Kalau gali daftar namanya, ternyata join. Ada 5 orang yang join dari daftar namanya. Anda datang kepada mereka, kepada konsumen Anda. Pak alhamdulillah dari daftar namanya Bapak, sekarang ada 5 orang yang mau bergabung. Tapi ini haknya Bapak, mau bergabung atau tidak. Kalau dia bilang tidak, ya sudah, terserah Anda mau ditaruh di mana. Gampang ya? Jadi sebenarnya Anda tidak akan pernah kehilangan daftar nama. Siapa yang masih punya daftar nama 200? Paling sedikit 200. Oh mungkin 300, ada 300 daftar nama. 200, oh 200 ya, siap. Sekarang saya mau tanya, siapa hari ini komitmen? Hari ini komitmen membuat daftar nama minimal 300. Siap ya, kalau mau jadi Leaders Club harus minimal 300. 300 itu 20% Bapak Ibu. 20% itu ada berapa? Ada 60. Kalau 60 itu 20% lagi berapa? 12. 12 itu orang menjadi emerald, maka Anda menjadi crown ambassador. Gampang kan? Nah, jadi hitung-hitungan Bapak Ibu. Jadi apapun yang terjadi, penolakan yang kita alami itu cuma ada angka-angka. Sama juga petani, tidak semua benih yang kita tanam itu jadi tumbuh, ada yang mati. Betul? Nah seperti juga ini ya. Oke selanjutnya. Nah ini tadi harus konsisten 30 kali presentasi per bulan minimal ya. Lakukan walaupun belum ada hasilnya. Gimana Pak sudah presentasi terus tapi ya 0. Ya memang begitu Bapak Ibu. Kalau Anda sudah mengalami itu, siapa yang 30 kali presentasi tidak satupun yang join? Ada enggak di sini? Ada enggak? Oh berarti sukses. Kami pernah presentasi Bapak Ibu, tapi tidak ada yang join. Hanya beli-beli produk saja. Berarti Anda sudah mengalami tahap pertama. Karena tahapnya adalah gagal dulu, ditolak dulu baru diterima gitu ya. Oke, kalau hanya 12 kali per bulan sama saja Anda mengerjakan bisnis ini biasa-biasa. Kalau kira-kira Anda mau cepat sampai di tujuan, kira-kira ada 2 jalan nih. Jalan biasa dengan jalan tol. Tahu jalan tol ya? Enggak pernah lihat Pak, saya kan di kampung Pak, jadi jalan tol itu tidak tahu seperti apa. Jalan tol itu jalan bebas hambatan. Biasanya minimal 80 km per jam. Kalau Anda tidak kurang dari itu biasanya disemprit. Jadi bisa sampai 120-130 km per jam. Jalan tol itu adalah jalan bebas hambatan. Dengan jalan biasa. Jadi Anda bisa lebih cepat. Nah sekarang mau cepat lewat jalan apa? Jalan tol. Nah jalan tolnya di bisnis ini adalah minimal 30 kali presentasi. Gampang. Sederhana. Ya. Oke. Selanjutnya. Oke selanjutnya, nah ini dia nih ya, ini hasilnya nih, presentasi terus, oke terus, klik lagi, nah seringkali kita presentasi hasilnya kosong dan Anda berhenti, tidak melakukannya lagi dan Anda takut ditolak, betul? Kayaknya sudah kiamat ini, sudah presentasi berkali-kali ditolak, kayaknya enggak cocok saya, kayaknya enggak bakat, betul? Itu yang kita lakukan, karena apalagi Anda sudah mendengar dari orang-orang sekitar Anda, ya sudahlah, kalau MLM itu kan musiman, sudah banyak. Masuk di kepala Anda kan? Anda ditolak? Iya benar kata tetangga saya. Betul. Jadi kalau seperti itu Anda harus kemana? Ketemu upline, ketemu upline. Ya, gimana? Ketemu upline. Selesai sudah. Ya. Oke.
Nah, Anda sering ditolak. Jadi caranya adalah kalau Anda ingin menjadi seorang leaders club, satu syaratnya siap ditolak. Apa syaratnya? Siapa yang siap ditolak? Kalau Anda siap ditolak, Anda tidak akan ditolak. Tapi kalau Anda takut ditolak, percaya pasti Anda akan ditolak. Betul ya? Nah, oke, selanjutnya. Nah ini tadi ya saya katakan. Jadi kalau takut menghadapi penolakan, Anda boleh berhenti dari sekarang. Saya ingin katakan kepada Anda. Karena sebenarnya bisnis ini sederhana sekali. Yang paling susah ditolak orang, itu saja. Betul kan? Nah, kenapa takut? Siapa takut? Ya, oke. Selanjutnya. Jadi caranya gini. Kalau kita ditolak orang, rumusnya apa? Kata orang Jakarta. EGP. Apa itu EGP? Apa? Emang gua pikirin. Nah, ya, oke. 30 kali presentasi tidak semua hasilnya positif, pasti ada penolakan dan itu biasanya sinis. Kadangkala kalau kata Pak Henry, dijarah perasaan kita ya. Kita kan sering ketemu tuh, saya sering ketemu. Orangnya sudah pas-pasan ya, hidupnya susah. Ya kan, sombong lagi. Ini keterlaluan gitu ya. Sering kita temui seperti itu Bapak Ibu. Tapi itulah ujian mental Anda. Karena di bisnis ini adalah melatih mental Anda. Mental seorang pejuang, mental orang yang tidak pernah mau menyerah. Itulah mental juara. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalau sudah terbiasa, Anda melakukan presentasi hanya 90 hari. Saya yakin dan percaya ketemu orang pasti presentasi, dicolek orang. Pak, kenal Keling enggak, Pak? Biasanya begitu kan? Anda tidak pernah milih-milih tempat lagi. Ya. Seperti ini. Nih, di pinggir jalan pun presentasi. Ya, nih kecanduan kapanpun hajar terus ya. Oke, tidak ada waktu yang tepat. Kayaknya nggak cocok nih tanggal tua. Kayaknya nggak cocok. Nggak ada, hajar saja. Hajar bleh gitu ya. Oke, tapi ingat yang paling penting adalah yang terjadwal harus Anda lakukan. Makanya nanti buat program kerja ya. Oke, selanjutnya. Pikirkan jika Anda ingin omset grup Anda besar berarti Anda harus perbanyak new aplikasi. Jika Anda ingin new aplikasi per bulan meningkat terus tergantung seberapa banyak Anda mampu membuat daftar nama dan melakukan presentasi. Balik lagi daftar nama ya. Perbanyak itu untuk booking home meeting di ruang tamu grup Anda. Jadi kerjanya kita dari ruang tamu ke ruang tamu. Dari ruang tamu ke ruang tamu ya. Bukan dari kafe ke kafe ya. Kalau kafe ke kafe itu nggak bisa diduplikasi, biayanya mahal. Anda ngundang orang pasti traktir, betul enggak? Minimal minum kopi, kuat enggak? Jadi rumahnya dari rumah ke rumah. Oke, dan jangan lupa Bapak Ibu, ketika Anda menjadwalkan home meeting, Anda pasti juga menjadwalkan Anda melakukan follow up. Masukkan di dalam agenda kerja Anda. Ya, oke, selanjutnya. Nah ini home meeting di ruang tamu seperti ini. Sederhana ya, pakai A3. Kalau belum tahu presentasi, membaca saja. Kami pertama kali presentasi di bisnis ini Bapak Ibu, kami belum ada training, belum pernah ikut namanya TTP. Jadi kalau presentasi hanya membaca slide. Yang penting ada demonya. Demo, selesai sudah. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, musuh yang paling saya takuti adalah mereka yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Makanya apa yang saya katakan, saya bukan juara bertahan, tapi saya bertahan untuk tetap menjadi seorang juara. Ya, itu Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah, karena orang yang tidak pernah menyerah, itulah pemenang sesungguhnya. Oke. Ya, next, selanjutnya. Ya. Nah, yang pertama tadi apa? New aplikasi. Saya ulang lagi, dari apa? New aplikasi. Dari mana new aplikasi lahir? Daftar nama, mengundang, presentasi, follow up. Yang kedua adalah kaset dan atau CD. Nah, kenapa Bapak Ibu di bisnis ini adalah kita membangun sumber daya manusia. Melatih orang, karena kalau di konvensional 80% itu adalah modal ya, 20% itu adalah sumber daya manusia. Sedangkan di usaha ini modalnya kecil sekali Bapak Ibu. Mungkin bukan 20%, hanya 10%. Ya, hanya 10%. Tapi intinya di bisnis ini adalah melatih sumber daya manusia. Atau kita harus tahu ilmunya. Kita harus belajar Bapak Ibu. Bagaimana cara belajar yang paling efektif? Belajar dari kaset. Dari CD. Kan sekarang sudah ada CD kan? Pak, saya sudah tidak punya Walkman, sekarang ada CD. Tapi kalau saya sarankan Bapak Ibu, pastikan Anda pakai
Walkman. Karena Walkman itu gampang disentuh sampai di daerah-daerah. Ya, kaset. Nah, balik lagi tadi di vital sign. Kalau Anda berapa orang yang harus langganan kaset, tergantung peringkat Anda. Kalau 9% berapa kira-kira? Ayo, kaset langganan berapa? Berapa ayo, coba dilihat. 5. Berarti kurang lebih 20% ya. 20%. Oke, 20% sampai 40%. Tapi kalau mau ya 40%. 40% dari jumlah new aplikasi yang masuk berlangganan kaset. Nah, terus kita juga sudah punya paket-paket kan? Paket pertama apa namanya? Paket profesional 1. Apa isinya paket profesional 1? Siapa yang ingat? Gak ingat ya? Berarti gak ingat gak punya. Ayo, yang pertama apa? Keputusan-keputusan kecil, ya. Terus apa lagi? Follow up yang efektif. Terus apa lagi? Pentingnya buku kaset dan pertemuan, apa lagi? Edifikasi mempercepat pertemuan, apa lagi? Oh nggak ingat. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah punya paket profesional 1? Sedikit. Oke, saya kan belum tahu Pak. Hari ini baru saya tahu. Siapa yang hari ini siap membeli paket profesional 1? Yang belum? Ya hanya 2 orang. Jadi yang lain? Enggak deh Pak, saya nanti nonton dulu deh. Nanti teman-teman duluan jadi leaders club, nanti saya jadi tukang tepuk tangan saja. Betul? Atau masih ragu-ragu? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang siap jadi leaders club? Semuanya siap. Siapa yang siap punya kaset profesional 1 dan 2? Oh, ini berarti tidak. Jadi yang nanti tadi itu nggak bisa masuk. Kalau bilang siap terus tidak mau kasetnya ya nggak bisa, berarti nggak siap membayar harganya. Sekarang saya tanya lagi, siapa yang siap jadi leaders club? Bisa berdiri? Saya mau lihat. Berdiri. Terus tetap berdiri yang mau kaset profesional 1 dan 2. Kalau tidak siap silakan duduk. Oh tadi ini cuma berat aja berdiri ya. Ternyata semua, tepuk tangan dulu buat Anda semua ya. Oke, silakan. Jadi pastikan Anda punya kaset profesional 1 dan 2. Jadi case sistem Indonesia sudah meramu. Kaset-kaset itu di kaset profesional 1 dan 2 itu sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi pastikan 2 kaset ini. Harganya berapa sih? Hanya 100.000. 2 kasetnya, kalau enggak bisa 2-nya 1 dulu deh. Bulan depan nanti ada bonus atau jualan pada keuntungan langsung nanti beli paket profesional 2. Terus jangan sampai tidak ada Walkman-nya. Ada kasetnya tidak ada Walkman-nya, tidak ada pemutarnya. Wah ini parah ini ya. Ya. Siapa yang sudah punya Walkman? Oh rata-rata sudah punya. Yang tidak punya Walkman. Upline nanti lihat tuh yang belum punya Walkman. Ya. Siap dibantu Upline? Siap. Oh, sudah, Upline sudah siap membantu. Oke, beres. Selanjutnya. Nah ini ya, jadi sekarang sekali lagi saya ingin katakan kepada Anda, bagaimana Anda bisa cepat sukses di bisnis ini, ya. Anda harus punya namanya alat bantu. Kalau kita tentara, supaya bisa mengalahkan musuh, harus pakai apa? Pakai badan kita atau pakai semangat kita saja? Harus pakai senjata, harus ada alat perang. Jadi senjata kita di sini adalah buku kaset pertemuan. Ini senjata kita Bapak Ibu. Jangan sampai Anda perang tidak pakai senjata. Sulit ya. Nah ini tadi. Jadi biarkan alat yang berperang untuk kita. Biarkan alat yang bekerja buat kita. Jadi kita tidak perlu jadi good motivator, tapi kita jadi good promotor. Jago promosi saja. Ya. Oke, selanjutnya. Nah ini ya, ini kaset-kaset. Jadi bikin timnya. Pastikan Anda checklist di 3 kaki Anda ini sudah punya enggak semua. Nanti dibawa di level pertama ini, di kedalaman pertama, lihat kedalaman kedua. Sudah punya belum? Itu Anda cek. Pastikan di semua leg Anda mereka punya alat ini. Kalau mereka tidak punya alat ini berarti tandanya orang itu tidak siap untuk sukses. Jadi di apa dulu? Di next dulu, di hold dulu. Orang-orang yang siap dengan alat ini itulah orang yang siap di dalam grup Anda. Oke, selanjutnya.
Nah terus ini promosikan di mana-mana, setiap home meeting, setiap pertemuan-pertemuan maupun mungkin meeting-meeting kecil selalu promosikan alat bantunya. Karena inilah yang akan mempercepat pertumbuhan bisnis Anda. Oke, kemudian buku ya. Nah, buku-buku penting apa? Buku dasar apa? Berpikir dan berjiwa besar. Kenapa sih Pak berpikir dan berjiwa besar? Kenapa? Nggak marah ditolak. Karena penyakit manusia, penyakit kegagalan kita ada di buku berpikir dan berjiwa besar. Alasan, tidak punya impian, apalagi selalu menunda-nunda, takut, apalagi nggak, semuanya ada di situ ya. Makanya buku ini luar biasa. Jadi buku yang kedua adalah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain ya. Nah ini wajib hukumnya ya. Oke, selanjutnya next ya. Nah ini contoh-contoh teman-teman leader-leader. Terus terang kalau mereka keluar kota justru produknya kurang, yang banyak alat bantunya. Karena kalau orang sudah belajar, sudah mendengar kaset, ya, sudah baca buku, hadir pertemuan, otomatis pesan sendiri. Ya kan? Jadi di sini sekali lagi Anda jangan jadi seorang sales, jadilah seorang pengusaha. Kalau pengusaha itu selalu pakai alat bantu. Bagaimana menggunakan orang lain untuk menjalankan bisnisnya. Ya kan? Kan kadang-kadang Anda ditanya, bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya Pak? Konsep kesehatan Keling itu bagaimana caranya? Susah kan? Bagaimana caranya menghadirkan Pak Santoso? Ya sudah, dengerin kaset Foundation Pack. Pak Santoso, bagaimana Pak sponsori orang Pak? Gunakan kasetnya Pak Joko. Jadi Anda bisa menggunakan semua orang. Kita sudah cukup banyak kaset-kaset kita yang luar biasa, apalagi tadi kaset profesional 1 dan 2. Nah itu. Orang yang belum mengambil keputusan, gampang, pinjemin aja kasetnya Pak Henry. Suruh Pak Henry yang bicara buat kepentingan Anda. Bagaimana caranya? Pinjemin kasetnya Pak Henry. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, di usaha ini Anda tidak perlu menjadi orang hebat, tapi Anda harus menjadi good promotor, jago promosi. Bagaimana caranya Pak supaya saya bisa jadi good promotor? Sederhana. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa mengedifikasi, mempromosikan sesuatu? Bagaimana caranya? Belajar dari mana? Ada kasetnya di kaset profesional 1. Kasetnya siapa? Kasetnya Pak Joko, edifikasi pertemuan bisnis Anda. Anda dengar saja itu. Pulang dari sini coba Anda dengar lagi itu. Minimal 16 kali Anda dengar. Berapa kali? Minimal 16 kali dan Anda tulis-tulis dan Anda praktekkan. Setiap dengar praktek, dengar praktek, dengar praktek, dengar praktek, dengar praktek, dengan praktek. Akhirnya Anda bisa menjadi seorang profesional ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jadi yang pertama tadi apa? New aplikasi. Yang kedua apa? Kaset. Yang ketiga apa? Pertemuan-pertemuan. Anda harus gila. Setiap pertemuan Anda pastikan datang minimal 3 like Anda di pertemuan. Pertemuan apapun. Utamanya pertemuan-pertemuan yang sudah diagendakan secara nasional. Anda bisa hold yang lain. Oh ada home meeting di luar. Mana lebih penting? Home meeting Anda dengan pertemuan seperti ini. Pertemuan seperti ini Bapak Ibu. Pak jauh Pak, tidak ada alasan jauh. Kalau Anda mau sukses, mau jauh pun Anda harus datang. Kalau Anda ingin sukses. Ya, oke. Selanjutnya, apa lagi? Tadi pertama apa tadi? Saya mau ulang lagi, supaya Anda masuk ke dalam pikiran Anda. Pertama apa? New aplikasi. Kedua apa? Kaset. Ketiga apa? Gampang. Oke, selanjutnya. Nah ini contohnya PSM di Jakarta. Kita rata-rata kalau ada acara PSM Jakarta di atas 1.000 orang Bapak Ibu. Di ruangan ini ada berapa orang? Kurang lebih saya hitung-hitung tadi mungkin 65-an ya. Tidak sampai 70. 74. Kira-kira bulan depan ada Patah Sejati di sini? Patah Sejati meeting berikutnya? Kira-kira siap membawa minimal 3 like Anda? Siapa yang siap? Mantap lah. 3 like ya. Kalau 1 like nanti besar kakinya sebelah. Tapi kalau tiga-tiganya tumbuh, maka Anda akan menjadi seorang leaders club. Setelah itu Anda jadi gold leaders club, jadi platinum leaders club, dan Anda akan menjadi executive leaders club. Gampang ya? Gampang. Promosikan, pokoknya gila dengan promosi ya. Oke, selanjutnya. Nah ini contoh ya. Ternyata ya mohon maaf saya hari ini juga saya minta sama Pak Agus nanti sama Bu Lis, saya mau minta fotonya karena fotonya nggak ada di sini. Ya. Nih seorang nenek-nenek ya, nenek-nenek 3 cucu.
bisa jadi seorang Leaders Club. Ada yang 62 tahun di sini? Enggak ada ya? Oh enggak ada, 62 tahun saja bisa, bagaimana dengan Anda? Ya, oke. Nih pegawai negeri, kalau Anda mau cari pegawai negeri, banyak enggak? Banyak. Salah satu contohnya, Bu Lis, pegawai negeri, jadi Leaders Club. Tapi saya percaya, pegawai negeri yang akan Leaders Club berikutnya, calon kita Bapak Yunus. Tepuk tangan, siap. Ya. Ya. Nih Ahmad Sipayung. Ada downline saya di Kota Pinang namanya Ahmad Sipayung, tukang kerupuk. Downline-nya tukang becak, tukang bentor, juga Leaders Club. Upline-nya itu tukang jual gula merah. Tahu gula merah ya? Dari Enau itu penjual gula merah. Diamond Manager Perlindungan Harahap. Insya Allah bulan ini kalau dia masuk Diamond Manager Gold Leaders Club. Luar biasa ya. Itu di kota terpencil Bapak Ibu. Kalau dibanding dengan di sini ini masih lebih ramai. Kalau di Kota Pinang itu jauhnya aduh. Kalau dari Kota Medan kita harus naik, kemarin saya ke sana 10 jam. 10 jam naik kereta api. Jadi saya dari Makassar jam pagi, subuh jam 5, nyampe di sana besoknya jam 10 pagi baru nyampe. Tapi ternyata di situ ada 3 orang Leaders Club. Tapi saya percaya suatu saat Grogot pun juga akan muncul Leaders Club baru ya. Oke, selanjutnya. Nih lagi nih ya. Macam-macam profesi ya. Bahkan ada apa kalau bahasa Bugis itu? Pemelihara lembu apa? Pagapitedong ya. Jadi semua profesi ada Bapak Ibu. Ya. Oke. Selanjutnya, nah kita lihat lagi. Nih, pengusaha bangkrut. Ada pengusaha, mantan pengusaha bangkrut, jadi Leaders Club. Ya. Polisi wanita, Polwan di Polda Metro Jaya. Mayor Polisi Ibu Maryuni, Leaders Club. Oke, selanjutnya. Nah, pegawai negeri. Nah, ini pengacara di Jakarta Bapak Jeffrey Lumampau. Juga bisa jadi seorang Leaders Club. Dia pengacara duitnya udah banyak, kok mau jadi Leaders Club? Karena Leaders Club itu harga diri. Bukan persoalan duitnya banyak atau tidak banyak. Tapi Leaders Club adalah harga diri, ya. Oke, selanjutnya. Nah, macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam, interpreter ada, ya. Kemudian aktivis-aktivis mungkin banyak Anda ketemu LSM. Nah, ini orang-orang LSM nih, bisa jadi Leaders Club. Oke, selanjutnya. Nih, somil ada juga somil di sini ya? Somil itu penggergajian kayu. Nah ini, ada. Wahyu Nugraha nih. Nah, apalagi nih? PNS di Bukit Tinggi, mengandung 7 bulan. Bisa jadi Leaders Club. Kan biasanya kalau orang hamil itu biasa, ngidam, sakit badan, tinggal di rumah. Tapi orang yang satu ini beda. Tidak ada alasan untuk mencapai kesuksesan, ya. Oke, selanjutnya. Nah, anak muda. Anak muda ada. Siapa yang anak muda di sini? Yang masih bujang? Oh, banyak juga. Siapa yang anak muda siap jadi Leaders Club? Oh, oke, ya. Ini lagi nih. Sekolah dasar hanya SD saja. Bisa jadi hanya SD saja, bisa jadi Leaders Club. Oke, selanjutnya. Wah, ini kelewatan ini. Kelewatan ini ya. Kakek-kakek usianya 88 tahun. Leaders Club. Jadi kalau sudah seperti ini gimana kira-kira dengan Anda? Hah? Ini fakta. Saya tidak cerita tapi saya cerita fakta. Faktanya ini loh. Dari berbagai kalangan. Kenapa mereka bisa jadi Leaders Club? Karena mereka mau menjadi Leaders Club dan siap menjadi Leaders Club. Sekarang saya tanya, siapa yang mau dan siap menjadi Leaders Club? Ini kurang antusias. Ini kayaknya aduh, susah sekali gitu kan. Kalau daerah lain siapa yang mesti saya siap. Woi. Itu harga diri.
Macam mana dengan Anda ya? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa yang benar-benar siap jadi Leaders Club? Ini dipaksa ya, kalau mau orang sukses itu mesti dipaksa ya. Dipaksa nggak apa-apa lah Anda dipaksa jadi Leaders Club. Silakan duduk. Saya ingin membenamkan di kepala Anda, supaya tahun depan Anda benar-benar menjadi seorang Leaders Club. Siapa yang siap jadi Leaders Club? Ya kan berkurang, ada satu orang tidak naik. Ya, nggak apa-apa, memang tambah sedikit nanti tuh, kita tes nanti. Tambah sedikit nanti. Oke, silakan duduk. Ya. Oke, selanjutnya, next. Nah, pertemuan membuat orang ragu-ragu menjadi yakin, orang lemes menjadi semangat, dan orang pasif menjadi aktif. Contohnya tadi pertemuan ini hari kan, tadi lemes-lemes kan, sudah mulai semangat. Siapa yang siap jadi Leaders Club? Ah, itu tambah semangat kan? Oke, silakan duduk ya. Aktif dan bergerak. Ini baru 20% ini. Baru 20%, baru startupnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pertemuan. Bayangkan kalau bulan depan ini rame ini. Pertemuan Leaders Club. Pertemuan Partner Sejati Meeting. Bagaimana dengan kota Anda? Dan itu dimulai dari Anda semua. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tadi pertama apa tadi? Kedua apa? Kaset langganan, mendengarkan kaset. Terus yang ketiga apa? Pertemuan. Keempat apa? Melebar dan mendalam. Kalau dalam itu kuat, kokoh. Kalau dia melebar, kaya. Jadi kaya dan kuat. Jadi lebar dulu, lebarnya 3 dulu. Tapi sampai 5 dan kuatkan di 5 kaki. Kalau Anda bisa 8 kaki yang kuat, Anda akan menjadi yang terbaik di Keling Indonesia. Karena belum banyak orang punya 8 kaki itu kuat sampai ke dalam. Tapi buktikan dan saya percaya Kota Grogol akan ada seperti itu. Ya, oke. Nah, tapi di dalam membangun kedalaman itu adalah Anda harus gali kedalaman secara pribadi. Jadi bekerja kedalaman. Bagaimana bekerja kedalaman? Gampang. Sponsori orang, si A, dapat si A, follow up, dia mau join, dia siap home meeting, akhirnya dapat si B. Anda bekerja di B lagi. Follow up si B, ajak ke A, ya. B ketemu C, Anda home meeting lagi di C. Anda turun sendiri. Bukan menyuruh A, menyuruh B, Anda sendiri yang turun ke C. Anda turun ke C, A, B juga turun. Terus ketemu D, turun lagi ke D. Gali terus kedalamannya. Kalau ada 10 kedalaman aktif di satu leg ini, maka omset Anda pasti 10.000. Gampang kan? Jadi kalau mau Emerald Leaders Club, Anda bangun 10 kedalaman aktif kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga, kaki keempat, kaki kelima, cukup 3-4 kedalaman, maka Anda pasti jadi Leaders Club. Sederhana. Bukan nyuruh-nyuruh ya. Anda sendiri yang turun ke bawah. Seperti yang dilakukan Pak Agus. Tadi ada yang nyumpah tersejati, Pak, waduh saya masih di kampung-kampung. Tapi Pak Agus luar biasa datang ke tempat saya, itulah seorang pemimpin. Bukan nyuruh-nyuruh, tapi kita yang langsung turun. Siap? Nah, ya, bekerja kedalaman. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah ini nih ya nih, bukan produk dulu. Biasanya kita kan dulu produk dulu kan. Ini yang terakhir produknya ya. Nah otomatis kalau Anda lakukan 1, 2, 3, 4, ketemu yang kelima, maka itu akan terjadi dahsyat sekali di dalam grup Anda. Oke, jadi kuasai produk knowledge-nya, tahu cara mendemokan, pastikan Anda stok produk ya. Jangan Anda sampai tidak punya produk di rumah. Bagaimana caranya 400 BP? Gampang Bapak Ibu. Tanggal 1 siapkan uangnya 400 BV. Langsung beli 400 BV. Selesai 1 hari 400 BV. Terus diapain tadi produknya? Nah tadi saya bilang taruh di atas televisi. Ya seperti itu. Gampang. Oke selanjutnya. Nah ini. Jadi Anda tahu segmentasi pasarnya kalau anak-anak apa? Kan rata-rata ibu-ibu, bapak-bapak siapa yang paling kita sayang?
Anak kita ini loh. K-Kids, gampang sekali. Anda bisa promosikan ini. Kadang-kala seorang ibu itu rela menahan diri demi untuk anaknya. Jadi kuasai produk-produk ya. Oke, selanjutnya. Next. Ya, nah ini dia nih. Percayalah ketika acara recognition, Anda sudah naik di atas panggung sebagai New Silver Leaders Club. Di mana pertemuan terdekat, recognition terdekat? Di bulan berapa? Pastikan ya, Anda mau jadi Leaders Club, di mana Anda mau direkog menjadi seorang Leaders Club. Sudah tahu jadwalnya? Kalau bulan 10 bulan ke depan Anda mau direkog jadi Leaders Club di mana? Nah, kabar baiknya saya sampaikan bahwa ada acara recognition di Makassar nanti di bulan Juni tanggal 18. Jadi yang benar-benar mau direkog di bulan Juni tanggal 18, berarti Anda harus start sebelum bulan Juni masuk Leaders Club-nya, berarti April, Mei, Juni, berarti mulai dari Maret, April, Mei. Maret, April, Mei, jadi bulan ini startnya. Kalau Anda mau rekog di Makassar menjadi Leaders Club. Jadi masih ada waktu kita Bapak Ibu. Siap kira-kira? Kalau Banjarmasin acara recognition kapan? Banjarmasin? Hah? Bulan berapa? Juli kan? Nah, mungkin Anda mau direkog di Banjarmasin atau mungkin Anda di Jakarta. Tapi pastikan setelah selesai di tempat ini Anda tentukan di mana Anda akan direkog menjadi seorang Leaders Club. Oke, siapa yang siap jadi Leaders Club? Oke, silakan duduk. Next. Jika Anda siap melakukan, maka Anda menjadi Leaders Club berikutnya. Siapa yang siap jadi Leaders Club? Sudah mulai naik 40%. Saya ingin masuk ke dalam pikiran Anda. Kalau sudah masuk Leaders Club itu di bawah alam sadar Anda, maka secara otomatis itu akan terjadi. Jadi benamkan itu Bapak Ibu. Kalau Anda benar-benar ingin jadi Leaders Club, Anda tulis di mana-mana. Anda tulis di mana-mana. Tahu maksudnya di cermin, mungkin di belakang pintu kamar Anda, mungkin di lemari Anda, setiap buka lemari, ketemu Leaders Club. Tulis nama Anda di situ. Mungkin di speedometer Anda ada tulis Leaders Club. Muhammad Yunus Leaders Club tanggal berapa? Oh di Leaders Club tanggal berapa? Tulis. Ditulis Bapak Ibu. Jelas. Kalau Anda sudah merasakan sekarang menjadi seorang Leaders Club, siap menjadi Leaders Club, maka Leaders Club itu pasti akan ada di tangan Anda. Siap? Siap. Betul siap? Siap. Siap melakukan secara total? Percayalah kalau Anda akan nanti direkog, ini saya mau menghadiri Anda yang hadir di sini, nanti kita ketemu. Undang saya ketika Anda menjadi seorang Leaders Club. Saya akan datang ke tengah Anda untuk memberikan selamat kepada Anda. Dan ternyata kedatangan saya betul-betul bisa melahirkan seorang Leaders Club. Siap? Siap. Oke, lakukan dengan benar, total sistem, get disiplin, go Crown Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kelly, masa depan yang cerah, dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Untuk masa depan yang gemilang.